Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada tanggal 27 Mei 2025 menunjukkan bahwa 66,9% masyarakat Indonesia percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Hanya dalam waktu 1 bulan, tepatnya 30 Juni 2025, rilis dari lembaga survei Median menunjukkan bahwa rakyat Indonesia yang percaya ijazah Jokowi asli merosot di angka 55,5%. Artinya, ada penurunan sebesar 11,4%. Jika turun 0,5% saja, maka jumlah rakyat yang percaya dan yang tidak percaya sudah berada pada posisi berimbang. Dan itu berarti, jika jumlah penduduk dewasa Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas sebanyak 200 juta, maka hampir 100 juta rakyat Indonesia yakin bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Berikut beberapa faktor yang dianggap berpengaruh hingga semakin banyak rakyat yang percaya bahwa ijazah Jokowi cukup meragukan untuk dianggap asli. Pertama, sikap Jokowi yang membalas para penuding ijazah palsu dengan cara yang represif dan terkesan sangat protektif pada siapapun yang berniat melihat ijazahnya. Awalnya, kami itu tidak akan tidak akan membahas soal ijazah palsu. Tapi kasus ini bergulir, Pak Jokowi lapor langsung, dan kami undang juga Prof. Hamid ke sini. Karena kita ingat tentu, Pak Jokowi saat dituding PKI, bukan Muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Rochina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof. Hamid membaca ini? Kaget nggak, Prof? Saya tidak kaget. Kenapa nggak kaget? Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan? Kenapa bisa? Pada bulan Desember 2024 ketika tim pembela ulama dan aktivis melaporkan ijazah Jokowi ke Bareskrim, tidak banyak media nasional yang tertarik untuk ikut memberitakan. Namun situasi berbalik, ketika pada tanggal 29 April 2025, Jokowi mendatangi sendiri Polda Metro Jaya, melaporkan para penggugat ijazah, termasuk beberapa akademisi yang melakukan penelitian pada ijazahnya. Publik pun bertanya-tanya, kenapa Jokowi melaporkan balik para penggugat ijazahnya, di saat pengadilan belum memutuskan tentang status ijazahnya? Bukankah lazimnya laporan pengaduan terkait dugaan fitnah dilaporkan setelah ada putusan dari pengadilan yang membuktikan bahwa tuduhan pelapor tidak terbukti? Muncul dugaan bahwa Jokowi sedang berupaya melakukan intervensi kepada penegak hukum agar ijazahnya tidak sampai di bawah kemeja pengadilan. Publik pun bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang ditakutkan Jokowi? Apa yang sedang diupayakan untuk disembunyikan oleh Jokowi? Dan kecurigaan itu semakin menguat setelah pada tanggal 22 Mei 2025, atau kurang lebih 3 minggu sejak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya, pihak kepolisian melakukan konferensi pers dan menyatakan ijazah Jokowi asli. Dan kalau dia jujur soal ijazah, kenapa dia sembunyikan? Itu kan bukan sesuatu yang aib. Yang perlu Anda sembunyikan itu adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa keburukan. Kalau ini untuk menyelesaikan masalah, kenapa Anda sembunyikan? Kenapa Anda tidak mau buka? Upaya polisi menghentikan upaya pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan menjadi faktor kedua, alasan kenapa publik semakin banyak yang curiga bahwa ada sebuah konspirasi besar untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Berbagai pengamat, ahli hukum bahkan sampai mantan petinggi Polri berpendapat bahwa pembuktian keaslian sebuah dokumen tidak seharusnya berhenti di Bareskrim. Pembuktian ijazah seharusnya dilakukan di lembaga yang berwenang, yaitu pengadilan. Ini sesuatu yang menggambarkan kepolisian itu menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya istilah identik itu tidak pas untuk digunakan meneliti keaslian sesuatu dokumen. Ya, karena kalau soal identik, Pak, ijazah itu uang palsu juga identik, Pak. Semua uang palsu itu kalau Anda teliti mesti identik, tapi kan tidak otentik. Jadi semua yang palsu itu masih bisa identik dengan aslinya, tapi tidak otentik. Nah, saya nggak tahu bagaimana kepolisian bisa mengambil sikap seperti itu. Keliru. Biarlah nanti diuji di pengadilan. Biarlah nanti diuji pengadilan. Kalau ternyata apa yang dia katakan itu bohong, by design, dia akan kena nanti keterangan palsu, sumpah palsu. Karena tidak. Tapi ini selesai di tingkat yang, maaf, kesan saya prematur. Ya, saya katakan di forum ini dulu bahwa memang Bareskrim sudah mengatakan ini tidak bisa diterima dan sebagainya. Tapi mari kita sadari bahwa proses peradilan di Indonesia tidak selesai di Bareskrim. Pendapat Bareskrim, pendapat aparatur negara, tetapi ia bukan tidak mungkin dilawan masuk dengan pra peradilan. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan kalau kita tidak percaya polisi, siapa lagi? Ini bukan persoalan tidak percaya, ada hak warga negara untuk menyatakan keberatan atas kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh polisi yang bernama SP3 misalnya. Nah, makanya dalam kasus yang terjadi dengan ijazah Pak Jokowi ini, penghentian penyelidikan ini
Kepastian hukumnya di mana? Tidak ada ya? Ya tidak diatur di KUHP berarti tidak ada. Nah, benar apa tidak palsu itu, Baris Krim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu, berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini, dari lembaga yang resmi. Harus dibuktikan dulu objeknya itu betul-betul asli. Nah, kalau objeknya saja tidak asli, ya berarti pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau masih remang-remang, hanya identik, tidak bisa untuk mentersangkakan Pak Rismon CS gitu. Itu jadi sangat ditunggu, tergantung dengan terbukti apa tidak ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik, Pak. hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Baris Krim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Baris Krim itu satu-satunya yang bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu forensik. Faktor ketiga yang membuat kepercayaan pada keaslian ijazah Jokowi terus merosot adalah para pembela ijazah Jokowi yang tampil di media mayoritas hanya mengandalkan kemampuan membangun narasi dan asumsi yang tidak dilandasi fakta, yang dengan sendirinya tidak mampu mematahkan hasil temuan ilmiah dari para peneliti seperti temuan ahli forensik digital Dr. Rismon Sianipar, ahli telematika Dr. Roy Suryo dan ahli anatomi tubuh Dr. Tifa. Mereka hanya mengulang kata yang sama bahwa ijazah Jokowi asli karena sudah dinyatakan asli oleh UGM, sudah dinyatakan asli oleh polisi dan sudah diverifikasi oleh KPU. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan seperti, apakah font huruf jenis New Times Roman sudah ada di tahun 1985? Atau kenapa stempel UGM di ijazah Jokowi ditutupi oleh pas foto? Kenapa pas foto ijazah dengan foto Jokowi tidak identik sesuai analisa aplikasi berbasis AI? Kenapa lembar pengesahan skripsi Jokowi tidak ditandatangani? Dan masih banyak kejanggalan lain yang tidak mampu dijelaskan oleh para pembela Jokowi di media. Apakah negeri ini sudah kekurangan ilmuwan yang bisa tampil di media membela ijazah Jokowi? Atau justru mereka yang berakal sehat berada di sisi Roy Suryo dan kawan-kawan, setuju bahwa pembuktian ijazah seharusnya diselesaikan di pengadilan, bukan keputusan Baris Krim ataupun Kapolda? Bagaimana menurut kalian?